Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan memulai pembelajaran tematik kelas 4. Tema 1, membangun indahnya kebersamaan. Subtema 2, indahnya kebersamaan dalam keragaman. Muatan ilmu pengetahuan alam. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Pembelajaran 1. Cara menghasilkan bunyi pada benda. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contohnya seperti senar gitar dipetik dan pita suara yang bergetar ketika kita berbicara. 1. Biola. Senar biola yang digesek menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari senar yang bergetar. Contoh yang kedua yaitu adalah marakas. Marakas yang digoyangkan akan menghasilkan bunyi. Butiran dalam marakas saling bertumpukan, sehingga menghasilkan bunyi. Contoh ketiga ada gendang. Saat dipukul, kulit gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Pembelajaran 3. Pendengaran manusia. Telinga merupakan salah satu panca indera. Fungsi telinga yaitu ada alat pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar. 1. Daun telinga. Tersusun dari tulang rawan, daun telinga berfungsi menangkap getaran bunyi. Yang kedua, lubang telinga. Terletak di pangkal daun telinga. Lubang telinga berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga. Yang ketiga, liang telinga atau saluran pendengaran. Berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Pada liang tengah terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Telinga tengah terbagi atas gendang telinga atau membran timpani. Berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi, gendang telinga akan bergetar saat menerima gelombang bunyi. Gendang telinga berfungsi menerima getaran bunyi daun telinga. Telinga dalam. 1. Saluran setengah lingkaran. Berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Yang kedua, saluran eustasius. Berfungsi menghubungkan ruang tengah telinga dan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Yang ketiga ada koklea. Berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Yang keempat ada saraf pendengaran. Berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Berikut adalah bagian-bagian telinga seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Sini sudah ada penjelasannya, keterangannya. Kemudian proses mendengar bunyi. Yang pertama, getaran dari sumber bunyi. Kemudian getaran tersebut menghasilkan gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Kemudian, gelombang bunyi merambat di liang telinga. Setelah itu, bunyi menggetarkan gendang telinga. Getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Kemudian, koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Kemudian, saraf pendengaran mengirim rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Ya, begitulah proses mendengar bunyi. Kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20-20.000 Hz.
Ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan, dan ada orang yang dapat mendengar bunyi kuat atau keras. Indera pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas asal bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Cara merawat kesehatan telinga. Telinga perlu dilawat kebersihannya agar tetap sehat. Yang pertama, kalian harus membersihkan bagian luar telinga secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga karena akan mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran menumpuk dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang ke telinga. Jika kotoran telinga banyak, pergilah ke dokter THT atau telinga, hidung, dan tenggorokan untuk dibersihkan. Jika ada suara yang memukakan telinga, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Baiklah, kita sudah memasuki ke tugas. Gambarlah bagian-bagian telinga beserta keterangannya, seperti contoh di buku kalian, halaman 78. Kerjakan di buku tulis atau di buku gambar, kemudian kirimkan ke GCR kelas masing-masing. Terima kasih sudah mendengar pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.